Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wattaba'a ridha. Al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah. Alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfa. Al-mutakaffilu bi arzaqi 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fahuwa yawmu tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang Idul Fitri yang dirahmatin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar, kepadanya lah segala makhluk tunduk dan berharap. Hanya kepadanya kita beribadah dan memohon pertolongan. Hanya kepadanya pula kita mengarahkan zikir, doa dan munajat. Di tangannya segala kekuasaan. Dia penebar rahmat bagi semesta alam. Karenanya kita senantiasa kumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil saat menyambut datangnya Idul Fitri setelah sebulan berpuasa, menghantarkan kita ke gerbang takwa la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Tahun ini kita dapat bernafas lega karena sudah diperbolehkan salat berjamaah tarawih, i'tikaf dan Idul Fitri. Setidaknya suasana kebersamaan Idul Fitri saat ini layak disyukuri, khususnya dalam konteks ibadah dan amal soleh yang lebih maksimal dijalankan dibandingkan dengan 2 Ramadan sebelumnya. Idul Fitri secara makna diidentikan dengan 2 hal pokok, yaitu kembali fitr dalam arti berbuka makan dan minum di siang hari, setelah sebulan sebelumnya tidak diperkenankan makan sepanjang hari. Atau identik dengan fitrah dalam arti kembali kepada kesucian hati dan jiwa, kesucian pikiran
kembali kepada kemurnian agama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci. Atau fitrah dalam pengertian sunnatullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'qilun la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makna komprehensif inilah yang dipahami oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya adalah tegakkan wajahmu dan teruslah berpegang pada apa yang disyariatkan Allah kepadamu, yaitu berupa agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang merupakan pedoman hidup bagimu, yang Allah telah sempurnakan agama ini dengan puncak kesempurnaan. Dengan itu berarti engkau masih berada pada fitrahmu yang lurus dan benar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan para makhluk dalam keadaan fitrah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk dalam keadaan mengenalnya, mentauhidkannya, dan mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya bila Idul Fitri dijadikan sebagai momentum menebar segala jenis kebaikan. Karena itu merupakan tuntunan fitrah kita. Terlebih setelah sukses berbuat banyak kebaikan sepanjang Ramadan, yang diawali dan ditandai dengan kembali mempererat ukhuwah atau persaudaraan, memperbanyak silaturahim, saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita saling memaafkan, saling mengasihi, dan saling berbagi agar termasuk golongan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan terjaga dari keburukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara filosofis, inti dari seluruh amalia Ramadan yang beragam selama 1 bulan penuh adalah membersihkan dan mensucikan diri dari dosa, seperti yang diisyaratkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan modalitas hati yang bersih, jiwa yang murni, dan fikiran yang jernih, akan mudah menjalankan kebaikan dan berat melakukan kemaksiatan. Seperti yang tercermin dalam amalia Ramadan yang meningkat signifikan selama bulan suci Ramadan. Itulah salah satu makna implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kemudahan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, kemudian di ayat ini dalam arti mudah menjalankan kebaikan, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan atas segala dosa di bulan Ramadan harus diimbangi dengan ibadah dan amal soleh yang lebih banyak dan berkualitas,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kamu sekalian menyempurnakan bilangan puasamu, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, dan agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesolehan dan ketaatan kita berakhir dengan berlalunya bulan Ramadan? Padahal kita amat sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal seharusnya menjadi alat ukur pertama keberhasilan Ramadan seseorang sebelum bulan yang lainnya. Artinya, jika di bulan pertama setelah Ramadan saja seseorang tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan ibadahnya, bagaimana dengan bulan yang lebih jauh jarak waktunya dengan bulan Ramadan? Maka tidak salah jika para ulama memperhatikan bulan Syawal seperti memperhatikan bulan Ramadan, karena nilai kedekatan antara kedua bulan tersebut yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah dosa-dosa yang terkait dengan hubungan hamba dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang terkait dengan hubungan hamba dengan sesamanya bisa dihapuskan dengan saling memaafkan di bulan Syawal. Karena bulan Syawal identik dengan momentum silaturahim untuk saling memaafkan, berlapang dada, dan saling tolong-menolong, sehingga terjalin hubungan yang baik antar sesama hamba Allah setelah terjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitr atau zakat fitrah yang merupakan kewajiban setiap individu muslim tanpa terkecuali merupakan isyarat agar seseorang mampu berbuat baik dengan sesama saudaranya setelah ia dengan sungguh-sungguh berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah adalah zakat yang istimewa, berbeda dengan zakat pada umumnya, karena diwajibkan bagi siapapun, kaya maupun miskin, anak-anak maupun orang tua, dengan kadar yang sama sesuai dengan nilai makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat di suatu daerah, agar ia sempurna kembali kepada fitrah yang bersih dan suci. Bahkan zakat fitrah ini merupakan penyempurna ibadah Ramadan kita, sebagaimana terdapat dalam riwayat Sunan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian orang puasa dari perkataan yang sia-sia dan kata-kata jorok, serta sebagai makanan untuk orang fakir miskin. Bulan Syawal seringkali diidentikan dengan suasana yang haru dan baru. Seharusnya tetap dikaitkan dengan Ramadan, terutama terkait dengan ubudiyah dan menebar kebaikan. Jika tidak, maka seseorang cenderung memanfaatkan bulan Syawal dalam pemuasan atau pelampiasan nafsu yang sebelumnya tertahan dan terkendali. Padahal esensi Syawal diantaranya sebagai pengukur sekaligus penyempurna Ramadan kita. Seorang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh hanya akan dinilai puasa 1 tahun, manakala ia menyempurnakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana thumma atsba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan kemudian disusulkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa sepanjang Ramadan kita telah ditempa tentang kebersamaan dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan. Kita sholat berjamaah, buka bersama,
memberi hidangan berbuka kepada sesama yang berpuasa, tilawah bersama, i'tikaf bersama, berusaha bersama meraih Lailatul Qadar, serta bersama pula mengagungkan Allah di hari kemenangan Idul Fitri ini. Kebersamaan itulah pertanda dari kebaikan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhriyat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat karena kalian senantiasa selalu bersama-sama menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan dalam kebaikan ini pula yang akan menjadi kunci untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beragam bentuknya, termasuk terhindar dari berbagai macam musibah yang bertubi-tubi menimpa negeri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk satu negeri semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kami siksa mereka atas perbuatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita sekalian. Kata beliau, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Senantiasalah kalian menjaga kekompakan dan kebersamaan, dan jauhilah segala percekcokan dan pertikaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita paling tidak selama bulan suci Ramadan, dan memaafkan serta mengampuni segala dosa, kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita selama bulan suci Ramadan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, serta iman dan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man abasyara wa andar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma liman arada lil islam wal muslimina wal ulama wa syi'ar al islami su'a fa ashghilhum fi anfusihim
waj'al tadbirahum fi tadmirihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa warfa 'anna al-bala wal waba wal ghala wal bagha wal riba waz zina wal fahsya wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khassa wa min sa'iri buldani muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma sir ikhwanal muslimin al mustada'afin al mazlumin fi kulli makan wa khassatan fi Palestina was Sudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.